Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah akuntansi sektor publik akan membahas materi pada bab 6, yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sukmawati dengan NIM A1C020247. Saya Sulisi Dayatul Iska dengan NIM A1C020248. Saya Yusmita Nila Rahmayani dengan NIM A1C020267. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Khusus untuk yang penggabungan neraca, ada akun-akun yang dieliminasi, yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RK PPKD dan akun RK SKPD. Di sini ada tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013. Yang pertama, ada menyiapkan kertas kerja atau worksheet dengan lajur sesuai dengan banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan neraca saldo setelah eliminasi. Fungsi akuntansi pemerintah daerah kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA, LO, dan neraca. Kemudian yang B ada penyusunan laporan perubahan sal. Jadi laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih yang dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dan kemudian yang penyusunan laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kemudian di sini ada diklasifikasikan berdasarkan yaitu aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Kemudian aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset serta investasi yang lainnya tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang atau utang jangka panjang. Kemudian aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Kemudian penyusunan catatan atas laporan keuangan yang pada dasarnya harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, serta perda APBD. Kemudian yang kedua ada menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Keempat ada mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka atau on-the-face laporan keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Dan yang terakhir, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan pada lembar muka atau on the face pada laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada format konversi penyajian LRA. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, sebagaimana tercantum pada lampiran ketiga pemerintahan menteri ini untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah daerah melakukan konversi dalam penyajian LRA.